Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kali ini kebalikannya. Kita akan menentukan pertidaksamaan linier dua variabel jika daerah himpunan penyelesaiannya kita ketahui. Oke, sudah siap belajar ya? Mari kita masuk ke materi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan persamaan garis pembatas dari daerah himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Jadi sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, untuk persamaan garis yang memotong sumbu X di titik B, 0 dan memotong sumbu Y di titik 0, A, itu persamaan garisnya AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Nah, jadi di sini A-nya kan berada di sumbu Y, tapi dia nanti akan menjadi koefisien dari X. Sedangkan B-nya dia berada di sumbu X, dan dia akan menjadi koefisien dari Y-nya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Nah, untuk persamaan garis melalui dua titik, yaitu titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka diperoleh rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kemudian, jika ada garis yang berimpit dengan sumbu X, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0. Sedangkan jika ada garis yang berimpit dengan sumbu Y, maka persamaan garisnya adalah X sama dengan 0. Nah, setelah ketemu persamaan garisnya, sekarang kita tinggal menentukan tanda pertidaksamaannya dengan cara mensubstitusikan sembarang titik di luar garis pembatas ke AX ditambah BY, kemudian hasilnya dibandingkan dengan AB untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, jika titik yang diujikan merupakan titik di dalam daerah himpunan penyelesaian, maka tanda pertidaksamaannya nanti akan sesuai dengan yang dibandingkan. Sedangkan jika titik yang diuji tadi merupakan titik di luar daerah himpunan penyelesaian, maka tanda pertidaksamaannya akan berlawanan dengan yang dibandingkan. Selain itu, jika daerah himpunan penyelesaiannya berada di atas sumbu X dan persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0 atau berimpit dengan sumbu X, maka pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian, jika daerah himpunan penyelesaiannya berada di kanan sumbu Y dan persamaan garisnya adalah X sama dengan 0 atau berimpit dengan sumbu Y, maka pertidaksamaannya adalah X lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh soal yang pertama. Tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar berikut. Jadi, gambar grafiknya seperti ini. Kemudian daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Jadi, kita lihat dulu di sini. Ini garisnya memotong sumbu X di titik 2,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Nah, perlu kita ingat tadi ini adalah B, 0 dan ini adalah 0, A. Tadi persamaan garisnya gimana? Kan AX ditambah BY sama dengan AB. Di sini kan A-nya 3, berarti 3X ditambah B-nya 2. 2Y sama dengan A kali B, A-nya 3, B-nya 2, 3 kali 2, 6.
Jadi persamaan garisnya ini. Sekarang kita tinggal mencari tanda pertidaksamaannya dengan melakukan uji titik pada sembarang titik di luar garis pembatas. Nah, tadi kan ada dua. Kita bisa pakai titik di dalam daerah himpunan penyelesaian atau memakai titik di luar daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita coba dulu untuk titik di dalam daerah himpunan penyelesaian. Nah, misalkan di sini saya pakai titik 0,0. Titik 0,0 kan di sini, dia di dalam daerah himpunan penyelesaian. Titik 0,0. Ini kita substitusikan ke 3x ditambah 2y, kemudian kita bandingkan dengan 6. Jadi 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kita bandingkan dengan 6. 3 kali 0 itu 0 ditambah 2 kali 0 juga 0, berarti 0 tambah 0, 0. Jadi 0 ini kita bandingkan dengan 6. Nah, kalau yang kita pakai adalah titik di dalam daerah himpunan penyelesaian, berarti akan sesuai dengan yang kita bandingkan ini. Berarti 0 itu kan kurang dari 6. Nah, tapi karena di sini ini garis lurus, bukan garis putus-putus, berarti kita tambahi sama dengan. Nah, berarti nanti tandanya ini. Jadi pertidaksamaannya adalah 3x ditambah 2y, tandanya kurang dari sama dengan 6. Nah, ini tadi untuk uji titik di titik yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita coba dengan uji titik yang titiknya di luar daerah himpunan penyelesaian. Ini kan daerah himpunan penyelesaiannya berarti berada di sebelah kiri garis. Sekarang saya coba pakai titik yang berada di sebelah kanan garis. Berarti misalkan kita pakai ini, titik 3,0, berarti kan dia sudah di luar dari daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti 3,0 di sini kita substitusikan ke 3x ditambah 2y. Jadi 3 kali 3 ditambah 2 kali 0. Ini kita bandingkan dengan 6. Jadi 3 kali 3 9 ditambah 2 kali 0 0, jadi 9 tambah 0 9. 9 ini kita bandingkan dengan 6. Karena di sini uji titik yang kita pakai adalah titik yang berada di luar daerah himpunan penyelesaian, berarti nanti tanda pertidaksamaannya berlawanan dengan yang dibandingkan. Nah, 9 itu kan harusnya lebih dari 6. Karena ini adalah titik di luar daerah himpunan penyelesaian, berarti berlawanan dengan tanda yang sudah kita bandingkan. Karena ini adalah harusnya lebih dari, kalau lawannya berarti kurang dari. Nah, karena di sini garisnya tidak putus-putus atau garis utuh, maka kita tambahi sama dengan, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Jadi ini pertidaksamaannya adalah 3x ditambah 2y, tandanya kurang dari sama dengan 6. Hasilnya sama jika kita pakai di titik yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti ketika pengerjaannya terserah kalian mau pakai uji titik yang berada di dalam atau di luar himpunan penyelesaian. Nah, untuk contoh soal yang kedua, tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar berikut. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya kan di sini. Dia dibatasi oleh 3 garis, yaitu garis merah, garis biru, dan garis hitam. Nah, di sini untuk yang merah saya beri nomor garis 1, yang biru garis 2, dan yang hitam garis 3. Jadi sekarang untuk yang pertama, dia memotong sumbu X di 3,0. Kemudian
memotong sumbu Y di 0,4. Yang perlu kita ingat tadi apa? Ini B, 0 dan ini 0,A. Tadi cara mencarinya gimana? AX ditambah BY sama dengan A kali B. Berarti persamaannya A-nya kan 4. Berarti 4X ditambah B-nya 3 jadi 3Y sama dengan A dikali B. A-nya 4, B-nya 3. Jadi 4 kali 3, 12. Nah, sekarang kita tentukan tanda pertidaksamaannya dengan cara melakukan uji titik. Nah, berarti kan kalau ini garis ini berarti kan dia daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Nah, ya kan? Nah, ini jadi bukan cuma terbatas di sini ya, di sini pun merupakan daerah himpunan penyelesaian dari garis merah ini. Nah, sekarang saya coba uji titik untuk titik 3,1 di sini ya. Maka 3,1 kita substitusikan ke 4X ditambah 3Y. Jadi 4 kali 3 ditambah 3 kali 1 kita bandingkan dengan 12. 4 kali 3, 12 ditambah 3 kali 1, 3. 12 ditambah 3, 15. Jadi 15 ini kita bandingkan dengan 12. Nah, karena ini adalah titik di dalam daerah himpunan penyelesaian, maka tanda pertidaksamaannya akan sesuai dengan yang kita bandingkan. 15 itu kan lebih dari 12, berarti sini tandanya lebih dari. Karena di sini garisnya adalah garis utuh, bukan garis putus-putus, maka kita tambah sama dengan. Jadi pertidaksamaannya di sini adalah 4X ditambah 3Y, tandanya lebih dari sama dengan 12. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama berarti. Nah, untuk yang kedua itu garis biru. Di sini dia memotong sumbu X di 5,0 dan memotong sumbu Y di 0,3. Yang perlu kita ingat tadi apa? Ini adalah B, 0 dan ini adalah 0,A. Jadi tadi caranya gimana? AX ditambah B sama dengan AB, berarti A-nya 3. Jadi 3X ditambah B-nya 5, jadi 5Y sama dengan A kali B. A-nya 3, B-nya 5, jadi 3 kali 5, 15. Sekarang kita cari tanda pertidaksamaannya dengan melakukan uji titik. Sekarang 0,0 ini kita substitusikan ke 3X ditambah 5Y. Jadi 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 kita bandingkan dengan 15. 3 kali 0, 0 ditambah 5 kali 0, 0 berarti 0 tambah 0, 0. Kita bandingkan dengan 15. Karena ini yang kita pakai adalah titik uji yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian, berarti tanda pertidaksamaannya akan sesuai dengan yang kita bandingkan. Berarti di sini 0 itu kurang dari 15. Kemudian karena di sini garisnya utuh atau tidak putus-putus, berarti kita tambah sama dengan. Jadi ini pertidaksamaannya adalah 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, sekarang untuk garis yang ketiga ini berarti
daerah himpunan penyelesaiannya kan berada di atas sumbu X. Berarti persamaannya kan berada di sumbu X atau berimpit dengan sumbu X. Berarti persamaannya apa? Karena berimpit dengan sumbu X, berarti persamaannya itu Y sama dengan 0. Berarti pertidaksamaannya gimana? Karena di atas berarti Y lebih dari sama dengan 0. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian di bawah ini. Jadi daerah himpunan penyelesaian kan di sini kan. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian dibatasi oleh 3 garis, yaitu garis merah, biru, dan garis hitam. Yang merah saya beri nomor 1, yang biru 2, dan yang hitam 3. Jadi sekarang kita cari yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk batas yang pertama, yang garis merah ini, dia tidak memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersama-sama. Jadi ini nanti kan memotong sumbu Y di titik berapa kan kita tidak tahu. Jadi kita nanti pakai rumus yang kedua. Nah, ini sekarang kita lihat. Titiknya di sini 6,0 dan 2,6. Jadi ini X1, Y1, X2, Y2. Rumusnya apa? Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi Y dikurangi Y1 nya 0 per Y2 nya 6 dikurangi Y1 nya 0 sama dengan X dikurangi X1 nya 6 per X2 nya 2 dikurangi X1 nya 6. Jadi Y kurangi 0Y per 6 kurangi 0 6 sama dengan X dikurangi 6 per 2 dikurangi 6 negatif 4. Sekarang kita kali silang. Jadi 6 kali X berarti 6X, 6 dikali negatif 6 jadi negatif 36 sama dengan negatif 4 kali Y negatif 4Y. Sekarang negatif 4Y pindah ruas ke kiri, negatif 36 pindah ruas ke kanan. Jadi 6X ditambah 4Y sama dengan 36. Sekarang kita tinggal cari tanda pertidaksamaannya dengan cara uji titik. Nah, ini kan berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Misalkan di sini saya pakai titik 0,0 boleh? Boleh, karena 0,0 di sini juga daerah himpunan penyelesaian dari garis merah ini, batasnya garis merah ini. Berarti 0,0 kita substitusikan ke 6X ditambah 4Y jadi 6 kali 0 ditambah 4 kali 0 kita bandingkan dengan 36. 6 kali 0, 0 ditambah 4 kali 0, 0 berarti 0 tambah 0, 0 kita bandingkan dengan 36. Karena di sini yang kita ambil adalah titik yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian, berarti tanda pertidaksamaannya sesuai dengan yang kita bandingkan. Berarti kan 0 dia kurang dari 36. Karena di sini garisnya utuh, tidak putus-putus, berarti di sini kita tambahi sama dengan. Jadi ini pertidaksamaannya 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 36. Ini misalkan saya sederhanakan lagi bisa. Saya bagi dengan 2. 6X dibagi 2, 3X ditambah 4Y dibagi 2, 2Y kurang dari sama dengan 36 dibagi 2, 18. Ini pertidaksamaan yang pertama.
Sekarang kita lihat untuk batas yang garis biru ini, berarti dia titiknya 0,2 dan 2,6. Ini untuk X1 Y1, ini untuk X2 Y2. Jadi rumusnya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi Y dikurangi Y1 nya 2 per Y2 nya 6 dikurangi Y1 nya 2, X dikurangi X1 nya 0 per X2 nya 2 dikurangi X1 nya 0. Jadi Y kurangi 2 per 6 kurangi 2 4 sama dengan X dikurangi 0 X, 2 dikurangi 0 2. Sekarang kita kalikan silang. 4 kali X berarti 4X sama dengan 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali negatif 2, negatif 4. Sekarang 2Y nya pindah ruas jadi 4X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Nah sekarang kita tinggal cari tanda pertidaksamaannya. Nah untuk pembatas yang garis biru ini kan daerah himpunan penyelesaiannya berada di kanan garis. Sekarang kita cari titik yang berada di daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini 0,0 kan termasuk di daerah himpunan penyelesaiannya kan, berarti kita pakai 0,0 saja yang mudah. Jadi 0,0 kita substitusikan ke 4X dikurangi 2Y, jadi 4 kali 0 dikurangi 2 kali 0 kita bandingkan dengan negatif 4. Jadi 4 kali 0, 0 dikurangi 2 kali 0, 0, 0 dikurangi 0, 0. Kita bandingkan dengan negatif 4. Nah, karena di sini yang kita pakai adalah titik yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian, berarti tanda pertidaksamaannya sesuai dengan yang kita bandingkan. Nah, 0 itu kan lebih dari negatif 4. Nah, karena di sini garisnya garis utuh bukan garis putus-putus, maka kita tambah sama dengan. Jadi pertidaksamaannya 4X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan negatif 4. Ini bisa kita sederhanakan lagi, bagi dengan 2. Jadi 2X, 4X dibagi 2, 2X, negatif 2Y dibagi 2, negatif Y lebih dari sama dengan negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Jadi ini pertidaksamaan yang kedua. Sekarang pembatas yang garis hitam. Nah, ini keduanya memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersama-sama. Berarti nanti kita pakai rumus yang pertama, yaitu AX ditambah BY sama dengan A kali B. Dia memotong sumbu X di 6,0 dan memotong sumbu Y di 0,3. Berarti ini untuk B,0 dan ini untuk 0,A. Jadi tadi rumusnya kan AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jadi A nya 3, 3X ditambah B nya 6, 6Y sama dengan A kali B. A nya 3, B nya 6, 3 kali 6, 18. Nah sekarang kita tinggal cari tanda pertidaksamaannya, yaitu dengan cara mensubstitusikan sembarang titik ke dalam 3X ditambah 6Y. Nah di sini daerah himpunan penyelesaiannya kan berada di sebelah kanan garis. Tapi di sini saya pengen pakai titik 0,0. Berarti titik 0,0 itu kan berada di luar daerah himpunan penyelesaian. Berarti 0,0 kita substitusikan ke 3X ditambah 6Y. Jadi 3 kali 0 ditambah 6 kali 0. Kita bandingkan dengan 18. 3 kali 0, 0 ditambah 6 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0.
0 kita bandingkan dengan 18. Karena titik 0,0 di sini adalah titik yang berada di luar daerah himpunan penyelesaian, berarti nanti tanda pertidaksamaannya akan berlawanan dengan yang kita bandingkan. 0 itu kan harusnya kurang dari 18. Tetapi karena ini harus berlawanan, maka tandanya jadi lebih dari. Nah, karena di sini garisnya adalah garis utuh, bukan garis putus-putus, maka kita tambah sama dengan. Jadi pertidaksamaannya di sini adalah 3x ditambah 6y lebih dari sama dengan 18. Ini bisa saya sederhanakan lagi dengan dibagi dengan 3. Jadi 3x dibagi 3x, 6y dibagi 3, 2y lebih dari sama dengan 18 bagi 3, 6. Jadi ini pertidaksamaan yang ketiga. Oke, sekian. Jika ada yang ditanyakan, silakan japri saya atau komen di YouTube ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.